Bagaimana sih mengubah rasa kecewa menjadi rasa syukur? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mama Zahra dan Dava. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, dimudahkan segala urusan kita, serta dilancarkan rezeki kita ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan share tentang bagaimana sih mengubah rasa kecewa menjadi rasa syukur. Sebagai manusia, pasti pernah yang namanya kita merasakan rasa kecewa ya teman-teman. Itu pasti, tidak mungkin tidak pernah gitu. Entah kecewa karena banyak hal ya yang membuat timbul rasa kecewa di dalam diri kita gitu. Sebagai contoh, seandainya uh, kita punya penghasilan yang berbeda dengan teman kita gitu, padahal kita melakukan pekerjaan yang sama. Seandainya di sini kita sama-sama bekerja merias gitu ya, seandainya. Tapi kenapa ya penghasilannya berbeda? Padahal kita pergi subuh, kadang pagi gitu kan, pulang malam gitu kan, perias itu kan seperti itu ya teman-teman. Tapi lambat laun teman kita ini bisa sukses gitu loh. Sedangkan kita pas-pasan gitu. Hanya cukup untuk kebutuhan gitu. Dan akhirnya membuat kita kecewa. Ya Allah, kenapa sih seperti ini? Kan saya juga sudah kerja keras sama kayak dia. Tapi kenapa sih dia hasilnya lebih besar, hasilnya lebih memuaskan sehingga dia bisa membahagiakan keluarganya, membahagiakan orang tuanya, sementara saya hanya pas-pasan untuk kebutuhan gitu. Kenapa sih ya Allah? Kenapa saya dikasih seperti ini gitu? Timbul rasa kecewa itu. Nah, hal seperti ini tentunya tidak boleh ya teman-teman. Kecewa boleh, tetapi kita tidak boleh berlarut-larut dalam rasa kecewa tersebut gitu ya. Rasa kecewa itu tadi tidak boleh berlarut-larut ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita gitu. Kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana cara untuk mengatasinya? Cepat-cepat kita beristighfar ya teman-teman. Istighfar dalam hati, astagfirullahalazim gitu. Saya sudah membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Sementara saya tahu setiap orang itu punya kapasitasnya masing-masing, punya rezekinya masing-masing yang sudah Allah atur gitu semuanya. Berusaha, bekerja keras di dunia ini memang perlu, penting gitu. Tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kalau orang lain mendapatkan hasil yang lebih, sementara kita mendapatkan hasil yang pas-pasan, ya sudah, tetap harus disyukuri gitu ya. Tetap harus disyukuri, inilah yang Allah kasih ke saya gitu. Allah kasih rezeki berupa uang memang pas-pasan, tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki sehat yang luar biasa. Kita jarang sakit gitu seandainya ya. Terus hati kita selalu damai, jiwa kita selalu damai, kita menjalani hidup ini bahagia gitu kan. Sementara teman kita yang sukses tadi, kita melihatnya sukses, tapi seperti apa perasaan hati dia, apakah dia bahagia dalam menjalani hidup ini, kita tidak tahu gitu. Karena hidup ini seperti kata orang Jawa kalau tidak salah kan, hidup ini sawang sinawang gitu ya teman-teman. Saya juga belajar ya dari situ, benar gitu. Sawang sinawang itu apa yang kita lihat belum tentu seperti itulah kenyataannya gitu. Jadi kalau kita melihat orang, wah orang itu sukses ya, wah orang itu bergelimang harta, bergelimang kemewahan, itu hanya penglihatan mata kita gitu. Tapi sebenarnya bagaimana kita tidak tahu gitu kan. Nah sementara meskipun kita pas-pasan, tapi kita bahagia dalam menjalani hidup ini gitu. Kita tidak banyak beban, kita tidak banyak masalah, kita tidak banyak hutang gitu kan. Udah bersyukur banget gitu. Biarpun kita dikasih Tuhan hanya pas-pasan untuk makan gitu. Jadi intinya kita harus
ketika kita merasa kecewa di dalam diri ini, entah kecewa karena apa gitu kan, lalu kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Cara mengatasinya adalah dengan beristighfar ya. Beristighfar, terus kita ucapkan, ya Allah, maafkan aku. Aku tidak bersyukur kepadamu atas rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku minta maaf ya Allah, astaghfirullahalazim. Mulai saat ini aku akan berkata dan berucap terima kasih gitu ya. Ucapkan selalu terima kasih teman-teman. Jangan pernah lupa. Setiap selesai sholat, kalau saya sendiri, saya pribadi setiap selesai sholat, entah itu sholat wajib, entah itu sholat sunnah, selalu saya ucapkan, ya Allah, terima kasih. Terima kasih atas segala rizki yang telah Engkau berikan kepadaku, atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Engkau berikan aku sehat, Engkau berikan aku kedamaian di dalam hati ini gitu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Meskipun rezeki yang berupa uang tadi ya, dalam tanda kutip, pas-pasan gitu, hanya cukup untuk makan, tapi harus tetap disyukuri teman-teman, harus tetap disyukurin. Bekerja keras itu hanya apa ya, hanya bekerja keras itu wajib, sedangkan hasil itu hanya sebagai apa ya, bisa dibilang hanya perantara gitu ya. Hasil itu kita serahkan kepada Allah gitu intinya. Meskipun kita sudah bekerja keras tapi dikasih hasilnya seperti ini, ya udah kita serahkan kepada Allah masalah hasil itu. Jangan kita melihat karena saya udah capek-capek loh Allah, saya udah bekerja keras nih Allah, kenapa Allah kasihnya seperti ini kepada saya gitu. Lalu kita membandingkan dengan orang lain. Sementara orang lain itu padahal dia biasa-biasa aja, nggak yang kerja keras banget gitu. Tapi kenapa dia tuh hasilnya lebih ya Allah gitu. Kenapa sih Allah? Tidak boleh. Tidak boleh perasaan seperti ini kita tanamkan terus-menerus di dalam diri kita, di dalam hati kita terutama ya teman-teman. Tidak boleh. Itu tadi. Harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berterima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Kalau saya pribadi, setelah apapun itu aktivitas yang saya lakukan gitu kan, entah saya selesai sholat, entah saya selesai bekerja, apapun itu, saya selalu ucapkan terima kasih ya Allah, kasih nikmat sehat kepada kita gitu. Untuk apa juga uang yang banyak tapi kita tidak bahagia, uang yang banyak tetapi habis nggak karuan gitu, uang yang banyak tapi seandainya kita punya tanggungan banyak dan membiayai orang tua kita yang sakit-sakitan gitu, otomatis kan uang itu akan habis juga gitu kan. Jadi lebih baik biarpun apa adanya tapi ada manfaatnya gitu loh dari hasil yang kita dapatkan itu tadi gitu. Intinya seperti itu. Hidup harus selalu dan jangan pernah lupa untuk bersyukur dan jangan pernah lupa untuk ucapkan kata terima kasih. Jadi kata terima kasih itu sangat besar ya teman-teman. Terima kasih, alhamdulillah itu. Atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita, atas apapun yang telah kita lakukan, bagaimanapun hasilnya, selalu ucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas segala kenikmatan, baik itu berupa kesehatan ataupun rezeki yang sudah Allah berikan kepadaku, baik yang sudah yang lalu, yang hari ini ataupun yang akan datang. Gitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diambil yang baiknya. Intinya ketika kita merasa kecewa atas segala apapun yang kita
lakukan terus tidak sesuai dengan hasilnya gitu, lalu di dalam hati ini kecewa, wajar. Tapi setelah itu jangan lupa ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aku bersyukur gitu. Agar rasa kecewa itu tadi tidak terlalu lama-lama dan berlarut di dalam hati kita. Seperti itu. Oke, video kali ini saya akhiri cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Dadah.